Halo semuanya, kembali lagi di Formula 2 Hanif ya. Welcome to Ultimate Brake Test. Kita akan ngetes pengereman dari ketiga mobil ini. Dimana ketiga mobil ini itu punya cara pengereman yang berbeda-beda. Ya, semuanya sama-sama hidrolik memang. Tapi untuk Suzuki R3, dia ini paling konvensional. Depannya cakram, belakangnya dia masih pakai tromol. Veloz, empat-empatnya sudah pakai cakram, depan cakram, belakang cakram. Expander, dia sama kurang lebih seperti Suzuki R3, cuma tromol belakangnya dia ada aktuator buat electronic parking brake. Biasanya kalau pakai electronic parking brake, belakangnya itu cakram, tapi yang ini dia masih pakai tromol. Jadi kita akan tes ketiga mobil ini menggunakan alat namanya Draghi. Jadi biar lebih akurat karena GPS base. Dan yang terakhir, kita akan upgrade kampas rem depan ketiga mobil ini dengan Bendix. Dan kita akan melakukan pengetesan lagi, kira-kira apakah lebih pakem atau sama aja dengan kampas rem standarnya. Nah, saksikan terus video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe. Kita akan mulai dari Toyota Veloz terlebih dahulu. Kita mulai dari Veloz dulu ya. Veloz, kita lihat ke bagian rodanya. Dia punya velg 17 inci, terus dia punya rem cakram depan itu 15 inci. Nah, kalau cakram depan itu beda sama rem cakram belakang. Di mana rem cakram depan itu ada ventilasinya. Jadi tengah-tengahnya itu ada lubangnya ya, biar dia gampang melepas panas. Karena emang pengereman itu 70% itu dilakukan pengereman depan. Makanya kampas rem belakang itu biasanya umurnya bisa sampai 2 kali lipat rem depan. Jadi rem depan sudah ganti 2 kali, rem belakang itu kampasnya baru ganti sekali. Kalau dari website Toyota, dia tuh nggak disebutin berapa inci, tapi kalau kita ukur kayaknya dia sama-sama 15 inci kayak bagian depannya. Dan untuk yang belakang, lihat, dia masih pakai solid, jadi nggak ada tengah-tengahnya yang bolong. Jadi dia kayak motor ya, cuma satu piringan, nggak ada tengah-tengahnya yang bolong. Dan kelebihan rem cakram dibandingkan dengan rem tromol, rem cakram itu dia lebih gampang melepas panasnya. Makanya dulu gue pernah, kalau nggak salah dari Tangkuban Perahu gue turun gitu kan. Dulu nyetirnya masih belum sebagus sekarang, belum pakai engine brake. Pas panas, bagian belakangnya itu karena dia masih tromol, jadinya dia lompat-lompat. Ada suara duk-duk-duk-duk dari belakang. Kalau kejadian kayak gitu di mobil kalian, waktu lagi turun, itu kalian melipir aja, nunggu dingin ya. Nggak perlu disiram-siram. Jangan pernah disiram, karena kalau misalkan disiram piringan lama-lama bisa nggak rata nanti. Kalau nggak rata di rem itu jadi geter, gitu ya. Dan yang kedua, karena dia lebih adem, lebih gampang melepas panasnya, pengeremannya itu lebih konsisten dibandingkan dengan rem tromol, terutama pas kita lagi turun dari pegunungan. Oke, sekarang kita langsung aja yuk masuk ke dalam mobil ini, Toyota Veloz. Nah, sekarang kita mau tes 0-100-nya dulu di Veloz. Nah, ini kita matiin AC-nya, tapi kompresornya aja dimatiin. Ini kita masukin ke S, terus kita pencet power mode-nya ya. Stability control juga traction control mati. Sekarang kita mulai aja dan kita tesnya pakai Draghi. Alatnya kayak gini, kita taruh di sini ya. Ini ada magnetnya, ada besinya di sini, jadi dia nggak akan goyang-goyang. Dan ini kita pantau pakai smartphone. 1, 2, go! Oke. Kita lihat sekarang datanya, tapi nyalain AC dulu kali ya. 0 ke 100 dalam 14,59 detik. Per 4 mile-nya 20 detik. Agak lemot sih sebenarnya ya. Kita coba sekali lagi ya. Oke, sekarang kita percobaan kedua, dan katanya Ican kalau mau dapetin yang paling bagus itu di drive, bukan di S ya. Kita gas dulu. 1, 2, 3. Oke. Apakah lebih kencang? Benar ternyata. Pas kita pakai drive dapat 13,88 ya. Ya, ternyata emang lebih kenceng pas kita pakai drive, bukan pakai S ya. Benar kata Ican. Sekarang kita coba lagi untuk pengeremannya. Sekarang kita mau ngetes pengeremannya, tapi sebelumnya kita mau pakai speedometer dari Draghi. Jadi speedometernya bukan dari sini ya. Kalau dari sini kan kurang tepat ya. 1, 2, 3.
Ini kita cek ya datanya ya. Bisa berhenti dalam 39,26 meter dan butuh waktu hampir 3 detik untuk ngerem dari 100 ke 0 ya. Oke, itu angka yang kita dapetin di mobil ini. Kita coba sekali lagi, oke? Sekarang pengetesan rem yang kedua. Oke, kita dapat angka yang lebih jelek dibanding yang tadi. Yang ini 3 detik 04 ya. Dan distance-nya jadi 41,8. Dibandingkan dengan data yang sebelumnya 2,94 sama 39,26 meter. Oke, ini jadi acuan kita ya. Sekarang kita ngomongin expander. Expander ini sebenarnya depannya udah cakram. Teknologi safety-nya kurang lebih sama dan ukuran cakramnya sendiri kelihatannya sih nggak jauh beda ya, meskipun Mitsubishi itu nggak ngasih tahu dia ukurannya berapa inci. Nah, cuma kalau kita lihat dari cakramnya, antara ventilasinya itu dia kelihatan lebih tebel sih dibandingkan dengan punyanya Veloz. Nah, yang membedakan di bagian belakangnya, karena dia masih pakai tromol, tapi dia itu sudah pakai electronic parking brake. Di mana electronic parking brake-nya itu ada aktuator di bagian belakang sini yang agak gede, jadi ada dinamonya di bagian sini ya. Jadi meskipun dia pakai tromol, belum tentu pas ngerem itu pasti lebih jauh. Bisa jadi sama atau lebih dekat, tergantung bagaimana performa pengereman depan. Tromol sama cakram bedanya pas kita pakai buat ngerem jarak jauh, turunan segala macam dalam jangka waktu yang lama, dia ngebuang panasnya nggak sebagus yang versi cakram. Nah, sekarang kita mulai aja yuk. Mulai dari 0-100-nya dulu kita coba. Ini kita reset dulu ya. Oke, udah di reset. Draginya juga kita taruh situ. Dan ini kita lakukan secara konsisten ya. Artinya videografernya nggak berubah-berubah, tetap sama Farhan. Berat tuh berapaan? 40 ya. Yang paling lightweight. Gue beratnya 86 by the way untuk sekarang. Nah, ini kita untuk pertama kita pakai D dulu. Kita matiin stability controlnya. Kita mulai saja. Oke. Kayaknya ini lebih kencang sedikit dibandingkan dengan Veloz ya. Enggak sih, 14,21 ya. Tapi nanti kita coba kedua, kita pakai L. Oke, sekarang part kedua kita masuknya ke L ya. AC masih mati, stability control masih nyala. Oke, kita sekarang di L. Kita gas, habis itu kita rem di sana. Wih, mantap. Oke, 100 ke 0-nya itu 3,15 detik ya. Jadi kita dapat 41,7 meter. 0 ke 100 yang kedua 13,98. Ternyata pakai L dia lebih kencang sedikit dari 14,1 ke 13,98. Sekali lagi, kita coba pengeremannya sekali lagi ya, biar ada dua data. Oke, braking test kedua. Kita matiin AC dulu, masuk ke L. Dan ini stability control kita matiin, tapi stability control mati itu tetap ABS-nya nyala. Jadi kalau kita matiin stability control, traction control, itu otomatis itu ABS tetap nyala. ABS nggak ikut mati ya. Oke. Oke, yang kedua 100 ke 0 dalam 3,15 detik 41,7 meter. Jadi kurang lebih antara si Veloz sama Expander ya cuma beda dikit aja, Veloz lebih unggul. Sekarang kita next ke mobil berikutnya. Let's go. Nah, sekarang kita bahas R3. R3 ini sepertinya akan jadi yang paling unggul. Kenapa? Karena peleknya paling kecil. Jadi kalau dari cakram itu sepertinya sama-sama 15 inci ya. Dan yang kedua, rasionya juga berbeda karena dia peleknya lebih kecil 2 inci dibandingkan yang Veloz sama Expander.
otomatis sekali langkahnya, sekali muternya itu juga beda. Jadi lebih enteng dia. Kayak kita main di mobil dengan gear ratio yang lebih gede. Kayak gigi 1 sama gigi 2 kan beda rasanya ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Karena dari pengalaman-pengalaman gue, biasanya kalau gue modif mobil, gue naikin 1 inci aja dibandingkan dengan pelek standarnya, biasanya berpengaruh ke performance, keiritan bahan bakar, dan pengeremannya. Terutama kalau kita naiknya 2 inci, biasanya di LMPV itu kita ngerem itu makin gak enak, makin ngebagel. Nah, sekarang kita mau coba cek R3 0-100 seperti apa, dan 100 ke 0-nya akan seperti apa juga. Let's go. Oke, sekarang kita di R3. Ini draginya kita taruh sini ya. Kita reset dulu semuanya. Cuma sayangnya di R3 ini ya, dia nggak ada buat matiin AC. Jadi kalau kita mau matiin AC, kita mesti matiin fan-nya. Panas deh. Kita juga matiin belakang. Oke. Biasanya kalau mobil-mobil zaman sekarang, cukup kita pencet tombol AC, udah kelar. Kalau ini nggak ada, jadi ya kita cara manual. Terus dia nggak ada stability control juga, karena dia tipe GL ya. Jadi kita akan mulai dari OD off aja ya, di D ya. Nggak ada driving mode-nya juga, jadi ini sangat konvensional sekali ya. Kita coba. Gas. Iya, wis. RPM 5000 kayak ada VTEC yang kick in. Oke, sip. Kita lihat dengan pelek yang lebih kecil 2 inci, apakah dia lebih kencang dibandingkan dengan yang lainnya? Wih, nggak juga. 0 ke 100-nya 15,27 ya. Tapi nanti kita coba di 2 ya. Tadi kan pakainya OD off. Sekarang kita coba pengeremannya. Tapi sebelumnya kita coba akselerasi di mode 2. Karena ini kan dia 4 speed percepatan. Harusnya kalau masuk mode 2, dia gigi 2-nya aja bisa sampai 100. Tes kedua sekaligus tes pengereman. Oh ya, FYI ini bukan yang tipe hybrid ya. Oh, ada spin sedikit bannya. Aduh, dia intervensi ABS-nya paling berasa dibandingkan dengan yang lain loh. Pertama 0-100-nya 14,49, ternyata di 2 itu membaik ya. Terus untuk pengeremannya 100 ke 0 itu dapat 3,24. Distance-nya 46,26 meter. Jadi dari percobaan yang kedua, ternyata bener di 2 itu lebih kencang 0-100-nya dibandingkan kita pakai yang D ya, dengan OD off. Dan itu bedanya banyak ya, hampir 1 detik dari 15,27 ke 14,49. Nah, sekarang kita coba pengereman yang kedua. Let's go. Oke, percobaan berikutnya kita dari L. Nanti pas udah hampir 6000 rpm kita ubah ke 2 ya. 1, 2, 3, go. Wih, ada spinnya. Aduh, dia ternyata nggak cepet ya pindah giginya ya. Oke, kita dapat 3,27 ya dengan 46,66 ya. 100 ke 0 3,24. Jadi bedanya sekitar 0,4 meter ya. Tapi tadi 0-100-nya nggak jelek-jelek amat loh, 14,9 loh. Jadi pas kita pindah yang kedua, dia butuh waktu buat pindah gigi. Jadi kayaknya kita coba sekali lagi ya. Pakai dragi lagi. Jadi sebelum 6000 kita udah pindah kedua. Sekali lagi ya, coba ya. Siapa tahu bisa lebih bagus, karena tadi ternyata masih di bawah 15 detik loh. Coba ya, sekali lagi ya. 1, 3. Oh, bener. Pas kita pindah di 5500, dia pindahnya pas 6000. Oke, selesai. Jadi ini 3 kali. Waduh. 0-100-nya 14,38. Bener. Tadi kan 14,49 ya. Sekarang jadi 14,38. The best. Jadi kalau kita mau mendapatkan 0-100 paling kencang di R3, itu caranya dengan pas kita dari L di 5500 kita pindah ke 2, nanti dia transmisinya butuh waktu untuk pindah, dan dia akan pindah di 6000 lebih dikit. Makanya dapat lebih kenceng dibandingkan dengan 2 percobaan kita sebelumnya.
Oke, menarik karena dia bukan CVT ya, dia konvensional. Oke, jadi dari data yang kita dapatkan, nomor satu itu Veloz, yang kedua Expander, tapi itu jaraknya sangat tipis-tipis sekali, dan yang ketiga adalah R3. Nah, sekarang kita mau ke Be Quick dulu, kita mau ganti kampas rem Bendix, karena kita mau ngetes seberapa sih kekuatan si titanium stripe dari si Bendix ini. Nah, ini kampas remnya udah dibuka sama mekanik dari Be Quick yang ada di Cikarang. Nah, ini yang akan kita pakai, namanya Bendix General CT. CT itu artinya Ceramic Technology. Smoother and cleaner braking technology, jadi lebih lembut dan lebih bersih. Exceptional stopping performance, pakem banget pastinya. Dan long wearing, jadi dia awet. Nah, ini nih yang gue bilang tadi nih. Jadi, kampas rem Bendix General CT ini dikasih namanya Blue Titanium Stripe. Teknologi ini yang ngebuat meskipun dia ini baru dipasang, kita udah langsung bisa merasakan rem maksimal. Jadi biasanya kan suka baru ganti kampas rem agak ngebagel berat dan ngeloyor gitu kan. Nah, berkat teknologi Blue Titanium Strip ini itu tuh hilang semuanya. Nah, jadi habis kita ganti, kita langsung ngerem secara kenceng di mobil ini untuk membuktikan si titanium stripes ini apakah bekerja atau enggak. Nah, terus di belakangnya sini ada namanya rubber seams. Jadi rubber seams ini ada dua model ya. Ada yang pakai plat seperti ini bisa dicopot, ada yang udah langsung nempel di kampas belakangnya, tergantung dari mobilnya. Nah, kalau untuk R3 ini dia bisa dilepas. Fungsinya buat apa? Jadi, kalau misalkan rem itu suka bunyi, belum tentu bunyinya dari kampas depannya. Tapi bisa jadi karena bagian si piston dari kaliper itu bergesekan dengan bagian belakangnya. Nah, disitulah fungsinya rubber seams, biar nggak bunyi. Jadi belum tentu semua bunyi itu dari depan, tapi bisa dari belakang. Dan kalau misalkan pakai Bendix dengan ceramic teknologi, itu bebas bunyi. Banyak orang salah kaprah kalau misalkan bilang, oh ini udah habis garisnya, udah waktunya ganti. Enggak, garis ini fungsinya untuk membuang debu, bukan untuk indikator bahwa dia harus replace. Indikator replace ada di mana? Ada di sini nih, kotak-kotak ini. Kalau misalkan udah sampai ke gerus sampai ke sini, berarti sudah tandanya kalian harus ganti kampas rem. Nah, gantinya pakai Bendix. Teknologi rem pesawat hadir untuk mobil Anda. Jadi ini sekarang percobaan dengan titanium blue stripe yang bikin mobil kita tuh pas ganti kampas rem itu nggak perlu pakai bedding in, nggak perlu pakai break in dulu, nggak perlu pakai inrayan, bisa langsung rem. Kita pengen tahu seberapa efektif ya, karena habis ini kita akan makan di luar sampai berapa kilometer, kita banyakin ngerem, biar titanium blue stripe-nya habis dan pakai kampas aslinya langsung. Jadi nanti kita akan cek gimana rasanya pas masih standar, pas kita baru ganti Bendix dengan titanium blue stripe, dan yang ketiga kita masih pakai Bendix tapi udah dipakai jalan banyak sehingga blue titanium stripe-nya habis, kita ngerem pakai kampas rem yang realnya. Oke. Karena kita nggak nyari 0 ke 100, kita langsung gas aja, masih pakai AC, gas. Nanti 100 km/jam baru kita ngerem. 100-nya dari sini ya, bukan dari sini ya. Ke 0 3,06 detik dan jaraknya 40,85 meter. Wih, titanium stripe, bener-bener no bedding in ya, nggak pakai inrayan dulu. Ini jaraknya bagus banget loh. Biasanya kalau kampas rem baru itu kan ngebagel ya, nggak bisa ngerem, glosor gitu ya, bahaya banget. Nah ini masih baru bener-bener ganti, bisa ngerem kayak gini. Luar biasa Bendix. Bener-bener teknologi rem pesawat untuk mobil Anda ya. Kebayang kalau kita landing naik pesawat, set, aduh, nggak bisa ngerem nih. Baru ganti kampas rem, belum bisa break in gitu kan. Nah ini teknologinya hadir di mobil kita nih. Keren. Kalau kampas rem biasa, itu udah pasti glosor dia. Harus break in dulu, baru bisa ngerem. Nah, karena teknologi titanium stripe-nya ini, kita bisa langsung ngerem. Padahal baru aja ganti kampas rem. Oke, sekarang Expander
Sama, masih bedding in juga. Baru ganti kampas rem. Mengetes titanium blue stripe. Uh. 3,13 detik. Yeay. 3,13 detik ya. Titanium blue stripe itu bagus banget. Jadi datanya berapa ya expander ya? Ini ya, 3,15 ya. Malah lebih bagus dong. Padahal masih pakai titanium blue stripe, belum kampas rem Bendix aslinya yang bekerja loh. Memang lain ini. Jadi kalau untuk expander, dia lebih bagus dibandingkan dengan kampas rem aslinya, meskipun ini baru aja diganti. Emang luar biasa, no bedding in. Nggak pakein rayon dulu, langsung bisa ngerem. Dan feel-nya juga beda sih. Iya. Beda ya? Berasa ya beda feel-nya ya? Feel kampas remnya juga di pedal feel itu beda gitu, lebih gigit. Oke, kita coba R3 dengan titanium blue stripes ya. Ayo. .24. Wih. 3,24 valid ya, 45,87 meter. Tapi emang ya R3 dibandingkan dengan expander sama Veloz, dia ngeremnya paling mundur. Kampas rem yang baru diganti ini 3,24 atau 45,87 meter, itu kayak kampas rem yang udah dipakai jalan gitu, bener-bener no break in, bisa langsung dipakai ngerem, nggak pakai ngebagal dulu, keras dulu. Dan tuh ngeremnya juga gigitnya enak, dan pedal feel-nya jadi enak gitu remnya. Emang luar biasa Bendix nih ya. Jadi kita udah nyobain ketiga mobil ini dengan rem standar, dan kita udah ganti. Terus kita nyobain pas bener-bener lagi masih baru tuh kampas remnya. Jadi titanium blue stripe-nya beneran bekerja ternyata. Nah sekarang kita tadi udah jalan keluar ya, ngerem, dibanyakin ngeremnya biar cepet in rayon ya. Sekarang gue yakin ketiga mobil ini titanium blue stripe-nya udah habis. Sekarang dia ngerem pakai kampas rem Bendix benerannya yang punya ceramic teknologi. Kira-kira apakah jaraknya semakin dekat? Kita akan coba langsung aja. Kita mulai dari mana dulu? Veloz kali ya. Yuk. Sekarang percobaan ketiga, harusnya sudah tidak break in lagi. Ini adalah performa dengan kampas rem yang real ya. Kita gas dari sini. Oke. 3 detik pas. Ini gue baru pertama kali dapetin angka bener-bener 3 detik pas loh ya. 42,14 meter percobaan 1. Sekarang kita ke percobaan yang kedua, yang di sana ya. Sekali tarik aja, sekali gas. .87 rekor. 2,87 detik loh. Dan kita dapat distance 40,27 meter. 40,27 meter, nggak pakai 41. Jadi percobaan kita ternyata membuat mobil ini dari 2,94 jadi 2,87 detik. Bedanya hampir 0,1 detik loh antara kampas rem sebelumnya dengan kampas rem Bendix yang sudah kita break in dulu. Udah habis titanium stripe-nya harusnya. Kita coba yang kedua nih ya. .84. Turun lagi. Tadi 2,87, sekarang 2,84. Distance-nya jadi 39,48 meter. Nice. Bener ya? Jadi terbukti makin pakem loh. Jadi nggak cuma feelingnya doang yang lebih enak. Jadi kalau kita pakai Bendix nih ya, pertama sebenarnya di luar dari kita ngetes dari 100 ke 0, pedal feel-nya aja udah beda gitu rasanya. Makin bagus. Dan ternyata pas kita hitung pakai alat seperti ini yang bisa diukur, memang distance-nya makin pendek. Terus yang kedua, angkanya juga makin kecil. Nice. Tapi ini di Veloz, kita coba di mobil lain.
Sekarang saatnya kita pakai Mitsubishi Expander. Sebenarnya di antara ketiga mobil ini, yang rem bawaan standarnya feel-nya paling nggak enak itu Expander. Tapi setelah diganti Bendix, feel-nya itu jadi enak. Meskipun nggak seenak feel-nya Veloz sama feel-nya si R3 pas ganti Bendix ya. Tetap oke. Tapi dibanding standarnya jauh lebih enak ini kemana-mana. Berapa tuh? Kayaknya pakem banget. 3 detik. Wih. Gokil, 3 detik dong. Luar biasa. Jadi Expander ini ya dibandingkan dengan Veloz, remnya emang paling rasanya agak kurang gitu ya. Tapi setelah diganti rem Bendix bisa sama angkanya kayak Veloz standar. Jadi emang si Expander ini itu remnya rasanya emang nggak terlalu wah gitu ya. Sekarang kita coba lagi, bisa nggak ya dia punya pengereman yang rasanya sama kayak Veloz di bawah 3 detik. Oke. Oke. 3,06. Oke lah. Tetap lebih bagus dibandingkan dengan performa rem standarnya. Sekarang kita coba lagi terakhir ya di sana. Bisa nggak sih dapat di bawah 3 detik gitu? Gue masih penasaran aja gitu. Yuk, mulai lagi. Oke, gas. Kayaknya 3,03 ya. Jadi konsisten 3,06, 3,03 sama 3 detik. Dan kalau kita perhatiin, jarak antar pengereman itu lebih konsisten sih. Bedanya cuma 0,0 gitu. Yang sebelumnya itu bedanya bisa 0,1, 0,3. Yang ini benar-benar konsisten di 3 detik. Pas 3,06 sama tadi 3,03 ya. Jadi masih di nggak ada yang sampai 3,1. The best banget emang. Pakai rem Bendix tuh udah feel-nya makin enak. Ini juga jaraknya makin deket ya kan. Sekarang kita ganti ke R3 nih, terakhir nih, pembuktian. Nah, sekarang mobil terakhir, Suzuki R3. Nggak berasa ya, udah mau selesai aja videonya. Kita gaspol. R3. Berapa nih? 80. 90. Oke. Oke, kita dapat 3,13. Ya, angkanya nggak sampai 3 sih kayak yang lainnya ya. Tapi kalau kita ngelihat tadi paling bagus dapat 3, berapa tadi? 24 ya. Ini udah berkurang 0,1 detik. 0,11 detik malah. Cuma emang mentang-mentang ganti kapas rem Bendix bukan berarti remnya bakal sepakem Expander sama Veloz juga, enggak, tapi udah lebih pakem dibandingkan dengan bawaan standarnya. Karena emang dibandingkan dengan Veloz atau Expander, emang performa braking mobil ini agak paling kurang sih, terasa ya. Dari hasil pengetesan, kita mendapatkan hasil Veloz adalah mobil dengan pengereman terbaik di sirkuit Bridgestone ini yang kita coba. Kemudian yang kedua adalah Mitsubishi Expander. Dan yang ketiga, yang gue pikir bakal paling pakem karena velgnya lebih kecil, ternyata di urutan terakhir. Dan pengetesan ini kita lakukan secara real, termasuk juga ban-bannya itu masih sangat bagus sekali. Terus gimana rasanya setelah ketiganya menggunakan kampas rem dari Bendix? Yes, ketiganya semuanya memberikan hasil yang lebih baik. Yang pertama, feelingnya dari pedalnya itu makin enak pengeremannya. Dan yang kedua, tanpa harus kita nunggu beddingin atau inrayen, ternyata titanium strapnya itu benar-benar bekerja dan bisa langsung pakem. Tanpa harus kita nunggu dulu sampai enak, ternyata dari awal sudah enak. Dan yang ketiga, setelah kita habiskan beddinginnya, kita coba gas rem terus beberapa kilometer, ternyata pengeremannya makin lama makin mantep, makin pakem. Dan kalau kalian punya di antara ketiga mobil ini, kalian bisa upgrade kampas rem kalian dengan kampas rem Bendix, biar pengereman kalian makin mantap. Tidak lupa kita terima kasih kepada Bendix yang telah mewujudkan pengetesan ketiga mobil ini. Nah, Bendix, teknologi rem pesawat hadir untuk mobil Anda. Saya Ridho Hanif, sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye-bye.